Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ternyata ada begitu banyak ya pendeta dan penginjil pernah dipenjara. Pernyataan tersebut saya dapatkan dari sebuah video pengakuan dari almarhum Ustadz Moko Ginta. Menurut beliau ada beberapa pendeta dan penginjil yang dituduh menghina Al-Quran di penjara. Bahkan menurut Pak Ustadz, alhamdulillah ada sekitar 41 pendeta dan penginjil pernah dipenjara sekaligus. Ini yang sekaligus ya sahabat, 41 pendeta dan penginjil pernah dipenjara sekaligus. Belum yang tidak sekaligus sahabat. Dan saya cukup sedih baru mengetahui video ini, karena beberapa waktu yang lalu saya baru pulang dari daerah tersebut karena istri saya orang Malang sahabat ya. Karena menurut Pak Ustadz ini kejadiannya itu ada di Malang. Kalaulah saya mengetahui bahwa hal ini pernah terjadi, saya akan ke sana sahabat. Saya nggak tahu bagaimana nasib mereka, apakah mereka sudah keluar, apakah masih di penjara. Saya ingin bertemu dengan mereka dan memberikan mereka kekuatan secara rohani. Tetapi saya agak menyesal kenapa saya baru mengetahui video ini. Cukup miris sekali sahabat. Saya nggak tahu apakah memang benar-benar mereka menghina Al-Quran tanpa sebab. Kadang-kadang sering kejadian sahabat, karena kita menjawab tuduhan-tuduhan mereka, lalu kita dituduh menghina agama mereka. Mereka yang menghina kekristenan lalu kita jawab, tetapi kita yang dituduh menghina agama mereka. Jadi kalau mereka menghina agama kita tidak boleh dijawab. Kan heran ya sahabat ya. Nah, setahu saya Bapak almarhum Ustadz Moko Ginta ini sudah cukup lama menantang para pendeta-pendeta. Di tempat saya ini pernah ada spanduk bertuliskan ketika beliau mau datang. Beliau berkata dalam tulisan spanduk tersebut, beliau menantang pendeta-pendeta untuk berdebat dengan dia di sebuah tempat yang mereka sediakan. Tetapi banyak pendeta-pendeta pada masa itu agak takut sahabat. Karena apa? Ya kita tahu beliau ini saat berdebat selalu membawa ormas-ormas yang begitu banyak ya. Tetapi saya cukup salut kepada sang debater waktu di daerah saya ini. Walaupun Ustadz Moko Ginta ini membawa banyak ormas, satu-satunya yang berani datang menghadapi Ustadz Moko Ginta adalah sang debater. Saudara boleh lihat videonya di YouTube, masih ada sahabat. Jadi itu penyebabnya makanya sang debater datang berdebat dengan Ustadz Moko Ginta. Baik sahabat, kita akan mendengar pernyataan dari almarhum Ustadz Moko Ginta bahwa dia telah memenjarakan banyak pendeta dan penginjil, dan beliau berkata alhamdulillah pernah juga kejadian 41 pendeta dan penginjil di penjara sekaligus. Kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani bersama teman-teman. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Di mana? Dekat sini malah, Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, bisa ditonton seperti apa mereka menghujat Islam, Quran, kemudian ditangkap polisi, disidang, dipenjara 41 orang. Ini satu kasus yang sangat besar, cuma tidak diekspos karena sangat berbau sara. Keahlian saya sebenarnya di bidang itu, lebih spesialisasi di bidang itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Itu saya ajari, ya. Saya ajari di mana-mana. Terakhir saya mendebat pendeta mantan ustadz, ya, ustadz benaran, lulusan Universitas Muhammadiyah lagi, coba di Solo, Surakarta, murtad jadi pendeta. Dia hari ini menjadi orang nomor wahid tukang hujat Islam di Indonesia.
Ini orang yang darahnya sudah sangat halal, orang seperti ini sebenarnya. Ini orang yang darahnya sudah sangat halal, orang seperti ini sebenarnya. Tapi ini juga sudah kami laporkan ke polisi, ya walau alam kapan mau ditangani gitu. Ya sahabat, saya percaya apa yang dikatakan almarhum Ustadz Moko Ginta tidaklah bohong sahabat. Karena tidak mungkin seorang ustadz berani bohong di mimbar tempat ibadah mereka dan membohongi jemaah-jemaahnya. Saya percaya apa yang dikatakan Ustadz Moko Ginta ini benaran terjadi sahabat, bahwa alhamdulillah kata beliau ada 41 pendeta dan penginjil pernah dipenjara sekaligus. Dan ini perlu kita cek sahabat, dan perlu kita perhatikan mereka-mereka ini, dan perlu kita selidiki. Saya pengen mengetahui ya kenapa mereka ini dipenjara. Kalau menurut almarhum Ustadz Moko Ginta karena menghina Al-Quran. Padahal Ustadz Moko Ginta ini kalau kita melihat dalam ceramah-ceramahnya selalu menghina Alkitab, menista Alkitab. Setiap ceramah-ceramahnya dia selalu mengejek-ejek kepercayaan kekristenan, bahkan mengejek sesembahan kekristenan, bahkan menghina-hina sesembahan kristenan. Dia berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah dinyatakan Yesus itu bukan Tuhan loh. Kalau Nabi Isa terserah, tetapi kalau Yesus bukan Tuhan itu tidak pernah ada di Al-Quran. Tetapi almarhum Ustadz Moko Ginta ini selalu mengurusi sesembahan agama lain dan selalu menghina-hina, menista-nista Alkitab orang Kristen. Dan beliau paling rajin dan paling aktif menurut ceramahnya ini memanjarakan orang-orang yang menurut dia menghina Al-Quran. Bahkan murtadin kata dia telah dilaporkan kepada polisi. Saya tidak mengetahui siapa ini, seorang murtadin ini katanya mantan ustadz, dan telah dia laporkan ke kepolisian semasa hidupnya sahabat. Jadi menurut video ini itu juga diajarkan kepada orang banyak bagaimana melaporkan dan memenjarakan orang-orang yang murtad. Sangat lucu sekali, sangat miris sekali. Katanya agama rahmatan lil alamin, tetapi selalu kepanasan apabila ada orang yang keluar dari agama Islam. Katanya agama toleransi, tetapi kenapa orang murtad di penjara? Kenapa orang yang menjawab di penjara? Dan saya sangat percaya sahabat, tidak mungkin pendeta dan penginjil yang dia penjara sekaligus tersebut tiba-tiba langsung menghina Al-Quran tanpa sebab. Saya belum pernah ada mendengar ya di gereja atau dimanapun selama saya jadi Kristen ada pendeta tanpa sebab menghina-hina Nabi Muhammad, menghina-hina Allah, menghina-hina Al-Quran. Saya tidak pernah mendengar dan menyaksikan hal tersebut. Langsung saja dia menghina begitu, tidak pernah sahabat. Tetapi biasanya mereka meluruskan pernyataan-pernyataan ustadz seperti Ustadz Moko Ginta, Irene Handono, Ustadz Yahya Waloni, dan banyak ustadz-ustadz yang selalu menghina kekristenan dan menyatakan Yesus bukan Tuhan. Walaupun di dalam kekristenan itu sahabat, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu bagi kami Tuhan. Tetapi apa urusan mereka mengurusi hal tersebut? Dan setelah dijawab, dituduhlah kita menghina agama mereka, lalu dipenjarakan. Bagaimana nasib mereka sahabat yang dipenjara ini? Bagaimana anak istrinya kalau mereka sudah berkeluarga? Perlu kita perhatikan ini sahabat, karena ini pernyataan seorang ustadz loh. Ini pernyataan seorang ustadz di masjid, di tempat ibadah mereka, yang kata mereka masjid itu adalah tempat Allah katanya. Dan tidak mungkin dia berani berbohong kepada Allah sahabat, karena di masjid itu ada Allah. Dan tidak mungkin ustadz ini berani berbicara bohong kepada kaum muslimin muslimat, karena beliau adalah ustadz. Saya percaya apa yang dia katakan ini bisa nyata kebenarannya sahabat. Nah, doakan sahabat ya, saya akan ke Malang, saya akan mencari tahu kebenaran ini, dan saya akan memberikan kasih kepada mereka. Karena sedih juga bagaimana keadaan mereka, berapa tahun mereka di penjara, vonis apa yang dijatuhkan kepada mereka kita nggak tahu. Jangan-jangan mereka masih belum keluar dari penjara oleh karena hal tersebut. Karena menurut almarhum Ustadz Moko Ginta, hal ini tidak dipiralkan dan tidak dipublikasikan. Jadi dibuat secara diam-diam begitu ya.
dibuat secara rahasia pemenjaraan para penginjil dan pendeta ini. Kita harus mengasihi mereka dan mengayomi mereka, para pendeta dan penginjil yang mengalami persekusi, aniaya dari orang-orang yang tidak memiliki kasih, sahabat. Ini kan sesuatu hal yang besar sebenarnya, sahabat. Ada begitu banyak pendeta dan penginjil yang telah dipenjara. Dan menurut Ustadz Moko Ginta ini, alhamdulillah, kejadian yang tidak pernah terjadi, pernah dipenjara 41 pendeta dan penginjil sekaligus. Nah, ini sekaligus, sahabat, belum yang tidak sekaligus seperti yang saya katakan tadi. Kita harus berdoa buat mereka, berikan mereka kekuatan, bahwa pernyataan Ustadz Moko Ginta ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, sahabat. Nah, para pihak-pihak hukum dan pengacara-pengacara, tolong diperhatikan pendeta dan penginjil yang lagi di penjara ini ataupun yang sudah keluar dari penjara. Siapa saja mereka, supaya mereka bisa kita berikan kata-kata kekuatan dan juga kita bawakan di dalam doa maupun puasa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.